pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Ikuti saja perkembangannya nanti. Ya, kita langsung minta pencerahan nih kepada Pak Pandana Baban. Betulkah kemudian sejauh ini sejarah politik panjang Demokrat dan juga PDIP kemudian bisa rujuk ibaratnya hanya dengan pertemuan Mbak Puan dan juga AHY di tengah dunia politik kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja? Jadi ini agak unik ini di depan mahasiswa. Jadi terus terang sejarah waktu dulu Soeharto menyiksa Soekarno di Wisma Yaso dan menyakitkan sekali. Bayangkan sakit dikasih dokter hewan segala macam. Bagaimana perasaan Ibu Megawati dan kemudian bisa dengan tanpa beban bertemu dan berkumpul dengan Tutut, putri kesayangannya Soeharto. Itu terjadi. Jadi setelah saya lihat ini kembali seperti sejarah berulang. Bagaimana kemudian anaknya SBY dengan anaknya Bu Megawati, Puan dengan ini bisa bercengkerama, bisa ketemu. Memang secara khusus kebetulan atas pertikaian perbedaan mereka berdua ini, saya mengambil peran penting mencoba menjembatani mereka, yaitu antara SBY dengan Ibu Mega, dan tak berhasil. Enggak, ini biar jelas dulu, ya kan? Tapi namun demikian dari tingkah laku, gerak dan ekspresi daripada Puan itu tidak ada menunjukkan ada ketidaksenangan karena kedua orang tua mereka itu tidak akur. Jadi itulah satu teater keindahan yang dilihat dari peristiwa ini. Nah kemudian juga tanpa sadar ini juga jadi pembelajaran politik. Ini terjadi satu rekonsiliasi. Bangsa ini makin kuat dengan silaturahmi. Bahwa di silaturahmi itu ada maksud-maksud tertentu. Iya. Partai Golkar datang ke ini, partai apa datang ke hari, partai ini datang kemari, partai ini datang ke sini, ketemu. Moga-moga itu bukan dalam teknik tipu menipu. Moga-moga. Ini kan kalau tipu menipu ini harus cerdas kita. Kita ditipu, kita nggak pernah menipu, itu namanya nasib. Saya tukang tipu, menipu, ditipu, sakit. Ya, sakit kan? Nah, ada lagi yang lebih canggih dari situ. Kita nikmati ditipu. Wah itu sudah ban hitam. Sudah ban hitam QQ itu. Jadi kalau saya lihat peristiwa ini terus terang aja mendorong bagaimana menghadapi 2024 lebih sejuk, lebih persaudaraan lebih tinggi, dan kemudian ada satu hal biar mahasiswa tahu. Di kalangan partai politik ada kode etik yang tidak tertulis, yaitu tidak boleh saling mencela internal partai. Dan itu hampir tidak terjadi. Saya misalnya membahas, menceritakan Nasdem itu apa begini, itu nggak etis. Dan itu tidak terjadi, itu hebat itu. Kekuatan bangsa Indonesia di mana pilar-pilar politik yang dibawa oleh partai politik, di antara sesama partai politik itu ada kode etik yang tidak saling mencela. Jadi dalam kerangka itu lihat bagaimana bangsa ini menghadapi 2024. Dan kemudian terus terang ada satu kalau dikatakan sebenarnya ini kenapa begini. Saya juga termasuk orang yang merindukan kapanlah ini koalisi perubahan ini mengumumkan wapresnya. Gitulah salah satu contoh. Iya kan? Karena begitu Oktober semangatnya bukan main kan? Ya kan? Kemudian bisa menentukan sendiri dan sebagainya, gitu. Tapi nggak tahu, menimbulkan banyak pertanyaan dari situ. Jadi inilah dari saya kalau tadi dilihat refleksi daripada sejarah, bagaimana
bangsa ini pernah luka, kemudian diobati, kemudian luka, kemudian diobati, ya. Jadi itu ada satu kekuatan kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bangsa yang cukup toleran, cukup kuat dan tidak mempunyai kekhawatiran kita dipecah belah. Itu aja. Bang Panda, ditambah ini ada pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan kalau yang namanya hal baik itu pasti selalu membawa kebaikan. Ini cukup mengejutkan kami semua. Pernyataan yang sangat merespon dengan positif atas hubungan antara Puan dan juga AHY ini. Jadi Reaksi Anda apakah pasang surut yang dulu pernah akrab banget kemudian renggang banget sudah berakhir sekarang? Mungkin rekonsiliasi ini. walau. Tidak, artinya begini, boleh aja dengan komentar-komentar yang begitu, orang nanti akan lihat realitanya, lihat ke depannya. Tapi ini udah satu cara yang baik, adanya komunikasi antara Puan dengan AHY itu sudah satu hal yang baik gitu. Jadi jembatan lah ya? Iya, itu. Jadi bisa menetralisir kemungkinan atau friksi-friksi yang akan menunggu di depan. Baik, gitu. Bang Panda. Kita juga boleh libatkan mahasiswa. Bapak-bapak sebelum dijawab Bang Bestari, boleh Bang Bestari ada mahasiswa yang ingin bertanya? Boleh Mas pertanyaannya? Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik yang tadi disampaikan oleh abang-abang semua. Kalau menurut saya ya, koalisi perubahan ini mendapatkan ujian gitu dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama, kita flashback ke belakang, di mana Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe. Nah, ini menjadi ujian pertama. Apalagi posisi Presiden Jokowi itu sebagai kepala negara Republik Indonesia. Dan Presiden Jokowi juga melakukan konsolidasi dengan mengundang ketua umum partai di Istana Negara. Nah, ini merupakan suatu ketidaketisan yang menurut saya ya, dari apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua ujiannya yaitu ada permasalahan internal di koalisi perubahan yang saya lihat sebagai netizen ya. Karena kita lihat di media pun dari Partai Demokrat itu ingin cepat-cepat agar cawapres itu segera diumumkan oleh Anies Baswedan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ujian yang menimpa koalisi perubahan itu terkait dengan yang sekarang terjadi, yaitu adanya pertemuan antara PDIP dengan Demokrat sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah ini merupakan jegalan ataupun emang ini murni untuk negara? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, terutama untuk Partai PDIP, kenapa gitu? Partai PDIP ini seolah-olah begitu semangat sekali untuk dalam tanda kutip ya, menyelengkat ataupun menyeleding partai di koalisi perubahan dengan salah satunya menjegal yaitu dengan mengundang Partai Demokrat untuk melakukan suatu komunikasi politik. Karena ini menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan bagi kita selaku masyarakat gitu. Nah, kenapa begitu bersemangat gitu Partai PDIP? Terima kasih. Mungkin itu langsung saja. Kayaknya butuh pencerahan lagi Bang, kalau ini bentuk penjagalan atau tidak sih? Ya, pertama soal Presiden cawe-cawe ya. Saya kira cukup jelas Pak Jokowi menyatakan cawe-cawe dalam artian ya tidak menyalahi aturan, konstitusi dan sebagainya. Karena bagaimanapun beliau sebagai seorang manusia, warga negara, punya hak untuk berpartisipasi dalam politik. Dan beliau dengan jelas mengatakan tidak akan melanggar aturan apapun. Dan kami di PDI Perjuangan juga berkepentingan menjaga kualitas pelaksanaan demokrasi kita. Supaya tidak ada penggunaan unsur-unsur kekuasaan, unsur-unsur negara untuk memenangkan kandidat tertentu. Dan itu sudah sangat jelas diyakinkan oleh Pak Jokowi. Soal Presiden melakukan pertemuan dengan siapapun di Istana Negara, kediaman resmi Presiden, saya kira kita nggak perlu terlalu jauh menanggapinya. Karena jangankan pertemuan silaturahmi di antara partai pendukungnya, ya, yang mana pertemuan seperti itu sebelum Pak Jokowi juga biasa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Tapi tidak pernah seramai ini. Jadi jangankan ketua partai politik, rakyat biasa juga diterima di istana.
Menikahkan anak pun bisa di istana. Jadi kita janganlah termakan propaganda yang tidak perlu. Yang kedua, kok PDIP bersemangat sekali menyeleding koalisi perubahan. Menyelengkat tadi Bang Basem. Iya kan Menyeliding, dia menyelengkat bahasa semua Indonesia tadi. kan menyelengkat itu bahasa apa? Bahasa kekinian. Bahasa Menyelengkat. Ini kan sudah asumsi. Itu interpretasi yang nggak benar. Ya, kenapa? Sejak awal ketika menyampaikan kepada publik kami ingin membangun dialog dengan Demokrat, sudah dijelaskan bahwa kami menghormati koalisi yang sudah ada. Tidak ada maksud kami untuk menarik-narik. Seharusnya Anda sebagai orang muda justru bangga. Karena apa? Kami partai pemenang pemilu yang sedang berkuasa. 2 kali menang pemilu berturut-turut. Tetapi kami membuka hati dan pikiran untuk kepentingan yang lebih besar. Kami berharap apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak diteruskan di masa yang akan datang. Lalu apakah kami harus menunggu habis pemilu? Baru kami datang berdialog? Hal yang baik itu kapanpun diinginkan ya lakukan, gak usah menunda besok-besok. Yang penting niat kami murni tidak ada urusan. Dan Demokrat juga saya kira tidak akan semudah itu, mereka bukan orang bodoh. Tiba-tiba hanya karena diundang dialog terus lompat dari koalisi perubahan, saya juga pikir nggak sebodoh itu mereka. Dan kami juga tidak serendah itu, PDI Perjuangan tidak punya sejarah pecah belah. Ya, jadi jangan menanggapi terlalu negatif lah. Marudi silakan menanggapi. Mungkin ada mahasiswa tahun 2013 belum menjadi netizen. Tahun 2013 menjelang tahun 2014 Pilpres waktu itu calon presidennya adalah Pak Jokowi Yusuf Kala versus Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pada waktu itu presiden kita, presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ada dalam Google itu. Dia akan mendukung Prabowo Subianto kalau mau melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak SBY. Jadi artinya cawe-cawe di sini bukan untuk merecoki ya ini ya. Ini adalah sekedar bagaimana seorang pemimpin memastikan kesinambungan pembangunan gitu. Jangan sampai kita ini rakyat loh. Saya bukan orang partai ya Mas ya. Saya bukan orang partai. Kita sama-sama rakyat. Jangan sampai skema pembangunan nasional ini maju mundur kayak pucuk-pucuk gitu. Ganti pemimpin, ganti lagi. Kita yang rugi. Dan menurut saya perlu saya yakinkan juga dalam, coba ceklah di dalam pemberitaan apapun. Pak Jokowi selalu bilang bahwa tidak akan mencampuri mekanisme partai. Itu yang penting. Kalaupun dia cawe-cawe hanya sekedar meyakinkan kita bahwa ini loh pembangunan yang investasinya 10 tahun ini harus dipastikan ada berkelanjutan ke depannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Bang Bestari tadi belum tuntas tadi. Begini, mahasiswa juga bagian daripada anak bangsa yang juga harus mendapatkan macam-macam masukan gitu. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pergantian kepemimpinan di Republik tercinta ini adalah ranah daripada partai politik. Begitu undang-undangnya gitu. Oleh karena itu maka secara sadar dan secara bertanggung jawab memang Nasdem tidak ingin melibatkan siapapun dan dibawa ke sana ke sini oleh siapapun di dalam menentukan siapa pemimpin ke depan. Kekuasaan itu tidak pernah berpindah, kekuasaan selalu ada di tangan rakyat. Hanya mandatnya yang kita pindah-pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Dan itu sangat disadari oleh Nasdem, maka kita berposisi pada hari ini adalah bagaimana kemudian kita tetap bisa menjalankan peran dan fungsi kita sebagai partai politik untuk kemudian menjadi jembatan bagi masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Itu yang pertama. Kedua, saya sedikit tentang Bang Panda senior saya yang saya hormati yang insya Allah nanti ikut bersama-sama kita. Itu kan doa saja Bang. Jika negeri ini memang membutuhkan bahwa kita harus
berkontribusi untuk mendamaikan bangsa ini, Bang. Dan jalannya adalah mempercepat pengumuman cawapres, maka kita yakinkan kepada masyarakat ini. Besok kita coba duduk bareng sama beliau, ya. Kita bilang, dari Bang Panda ini bisa damai ini bukan cuma di tingkat anak ini, tapi di tingkat Bu Mega dan Pak SBY bisa damai kalau kita cepat mengumumkan cawapres yang terlaksanakan itu, Bang. Ini masukan luar biasa. Jadi lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang diburu. Pada posisi hari ini, koalisi perubahan pada posisi tidak lagi terburu-buru. Jadi kalau abang katakan, kapan mengumumkan cawapresnya? Lah, biasanya bang, kalau di film-film gladiator itu bang, yang merasa paling kuat itu duluan itu bang. Memperlihatkan semua kekuatannya gitu. Nah, kita sekarang bagian yang pelan-pelan aja sedikit bang. Jadi, tapi kalau tadi ujungnya adalah harapan supaya terjadi islah nasional, karena dianggap ini dua tokoh besar ini harus bersatu demi kebaikan bangsa, saya kira kita boleh juga ya, Bung, kita bisik-bisikkan cepat sedikit lah Pak Anies, gitu kan, tanpa harus memaksakan siapa harus menjadi apa. Saya kira itu Bang. Ya, dan itu untuk diketahui mahasiswa, Nasdem siap dalam posisi itu. Saya kira itu. Juga harus menanggapi Demokrat. Perlu saya sampaikan dan tegaskan di sini kepada adik-adik mahasiswa bahwa konsistensi Partai Demokrat tetap pada koalisi perubahan. Karena kami membangun komitmen, kami membangun koalisi ini bukan didasarkan kepada kepentingan yang pendek, kepentingan yang sempit. Tapi semangat perubahan yang kemudian kami terjemahkan, kami rumuskan, kami konsepkan, kami sepakati. Karena ini adalah sebuah ikhtiar yang datang dari masyarakat, datang dari publik. Sehingga jika kemudian pertemuan atau silaturahmi yang akan dibangun, akan dilakukan oleh Mas Ahaye dengan Mbak Puan, dimaknai dalam perspektif yang sempit, dalam arti kata kepentingan pilpres atau mengganggu pilpres, saya pikir kami punya kemandirian, kami punya sikap. Dan PDI pun tadi sudah disampaikan bahwa pemaknaan dari silaturahmi itu bukan untuk kepentingan-kepentingan yang sempit. Kepentingan bangsa yang besar seperti saya katakan tadi, tidak mungkin Mas Ahaye, tidak mungkin Mbak Puan akan terus membangun tembok. Beliau akan membangun jembatan, jembatan yang baik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu kan harapan kita. Nah kemudian juga kalau tadi disampaikan oleh Bang Bestari, insya Allah pasti pengumuman pasangan itu iya. Nah variabelnya adalah bahwa kami di Partai Demokrat memang beberapa waktu lalu kami akui bahwa kami ingin segera Mas Anies untuk mendeklarasikan pasangannya. Tapi bukan berarti kami mengintervensi harus siapa. Karena kami sudah sepakat untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk memilih cawapresnya. Alhamdulillah sebelum berangkat hari ini, tadi saya bertanya kepada Sekjen, karena Sekjen Demokrat ini bagian dari tim kecil dan Sekjen sudah menyampaikan bahwa cawapres dari pasangan Anies sudah mengkerucut satu nama. Insya Allah tinggal diumumkan. Kenapa kemudian kami Demokrat berani memberikan masukan kepada cawapres kami? Tentu ini didasarkan kepada kondisi-kondisi objektif, kondisi-kondisi kekinian, karena bagaimanapun juga kami tidak ingin pasangan kami ini kemudian tertinggal dalam konteks kompetisi dengan dua pasangan yang lain. Kita tahu bagaimana kemudian Mas Anies dulu mendapatkan apresiasi perspektif yang cukup tinggi, kemudian lambat laun juga menurun jika kemudian kita tidak segera konsolidasikan kekuatan. Nah, harapan kami, tentu kami ingin segera Mas Anies untuk mengumumkan itu adalah mengkonsolidasikan kembali semangat, harapan, kekuatan gitu. Tentu dengan konsep, dengan gagasan yang sudah kami sepakati bersama, kami ingin bahwa koalisi perubahan ini bisa memenangkan pemilu 2024 sehingga perubahan kita harapkan terjadi. Sudah paten nampaknya Pak Panda, jadi sudah ada namanya, tinggal menunggu waktu saja. Jadi yang saya mau ingatkan dan apalagi mahasiswa, banyak yang tidak tahu yang paling gembira nama koalisi perubahan itu Pak Jokowi. Karena tiap bulan, tiap tahun dia lakukan perubahan. Jadi senang sekali dia. Ada koalisi perubahan gitu. Dulu tidak pernah rakyat dapat sertifikat tanah. Dulu harga di bensin di Papua 40.000, sekarang ini. Kemudian dulu jarang jalan raya. Banyak kali perubahan. Maka begitu koalisi perubahan,
gembiranya Jokowi bukan main. Gitu. Mas Rudi. Mohon maaf, terima kasih. Saya bukan anggota partai, jadi Sudah dua kali lu Mas ini ditegasin Mas, saya bukan anggota partai. Sudah dua kali tadi Mas kami artinya catat, Mas. gini, saya menyikapi rencana pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas AHY bagi rakyat biasa-biasa saja. Karena bagi kami ini beliau berdua ini secara real tidak menjadi faktor penentu dalam perpolitikan nasional. Ini jelas. Jadi dan kita terlalu prematir kalau kita harus menebak akan terjadi perubahan apapun, bagi saya biasa-biasa saja. Dan jadi saya sebagai rakyat, mungkin Mas Yus juga jangan terlalu kaget, bisa jadi itu, saya tidak mengatakan itu gimmick, tapi akan terjadi biasa-biasa Maksudnya saja. pengaruhnya kurang signifikan gitu? Saya tidak yakin itu akan signifikan. Ya, pengaruhnya tidak signifikan kalau kata karena bagi pendukung. saya itu sekedar pertemuan, dan itu pasti akan nanti yang menentukan itu bukan beliau-beliau berdua. Mungkin saya sedikit saja. Begini. Bang Gies juga harus berbicara soalnya. Iya, iya. Singkat. Singkat saja gini. Kalau yang di ruangan ini clear. Yang di luar sana 240 juta, 270 juta penduduk Indonesia itu bertanya ini ada apa? Maka hadirnya kita hari ini di sini, terima kasih catatan demokrasi, ini lebih banyak mencerahkan masyarakat. Saya kira itu. Oke, Bang Gies, pertemuan biasa kalau kata pendukung Ganjar, pendukung Anies bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas suksesnya Formula E yang dilaksanakan di Jakarta kemarin. Yang diinisiasi oleh Anies Rashid Baswedan. Jaket saya pun sudah menjadi Eprik Indonesia. Kita bangga dengan Formula E kemarin dan berhasil. Silakan. Walaupun Anies Baswedannya tidak diundang, nggak masalah. Jadi Dia bisa beli tiket sendiri, dia nonton dan dia support. Itu adalah luar biasa. Yang kedua tentang pertemuan Anies dengan AHY. Puan dan AHY. Puan dengan AHY. Ada rumus politik berbunyi begini. Tidak ada kepentingan yang abadi. Tidak ada pertemanan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Itu rumus politiknya. Jadi tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi adalah kepentingan. Itu dalam rumus politik. Ada rumus jalanan. Kebetulan saya anak Ponjol Senen. Saya lebih percaya dengan rumus jalanan. Rumus jalanan itu kita ujian dulu baru belajar, tidak belajar dulu baru ujian. Jadi dalam rumus jalanan itu kita boleh berbeda pendapat, boleh berantem dengan teman, yang tidak boleh adalah berkhianat kepada teman. Itu rumus jalanan. Lalu kemarin saya ketemu dengan Anto, Andi Malarangeng. Saya tanya, Tok, ini rumusnya rumus politik atau rumus jalanan? Rumus jalanan, Bos. Kalau begitu artinya komitmen jalan terus. Jelas, kita tidak akan berubah dengan Anies. Selesai sampai di situ. Jadi kepada teman-teman relawan bahwa apapun yang terjadi hari ini, Anies tetap akan berlayar dan insya Allah sampai kepada tujuan. Yang kedua tadi teman mahasiswa, siapa namanya Dek? Raihan. Tentang ujian terhadap Anies. Belum sampai maksimal. Ini baru 50%, belum mencapai 100%. 2-3 hari ke depan akan ada lagi ujian terhadap Anies. Silakan nanti baca. 2-3 hari ke depan. Infonya saya sudah dapat. Dan ini akan kita lewati sebagaimana ujian yang kita hadapi di Formula E. Aspal tidak kita dapatkan, izin rekomendasi barang keluar setengah mati, dan akhirnya itu alhamdulillah sukses. Jadi ujian-ujian ini akan terus berjalan. Ujian atau fakta, Bang Gies? Fakta di lapangan yang kita alami. Gitu loh. Jadi ini akan terus berlangsung dan kita akan dengan tabah, kita akan jalani terus dan kita tidak akan melakukan flying victim. Karena kita adalah rombongan dengan berintegritas. Kita lakukan ini semua dengan semangat kebaikan. Kalau dengan tabah kok nampaknya kayak terzolimi sekali gitu loh. Tidak ada, kita lakukan dan sukses. Kita lakukan dan sukses gitu kan. Lalu yang tiga, yang terakhir bagian saya ini memang paling enak kalau bagian-bagian terakhir itu. Per hari ini untuk kedua kalinya Anies mengajak kita kepada level yang lebih tinggi dari kemarin. Hari ini dia menulis di media Indonesia darurat iklim.
Persoalan iklim bukan persoalan kita, persoalan adik-adik semua. Silahkan nanti dibaca, ada di media Indonesia, didiskusikan dengan baik. Jadi Anies hari ini menulis, minggu lalu dia menulis tentang meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Ini Itu bukan gagasan kampanye besar. kan, maksudnya apa nih Bang Ges? Artinya bahwa Anies itu menaikkan level dari persoalan sekedar persoalan koalisi politik, apa segala macam. Dia menaikkan kepada level gagasan. Mari kita berbicara tentang gagasan bagaimana bangsa ini ke depan. Saya kira itu naik level kita. Bang Ges, tapi yang jadi pertanyaan kita malam hari ini, apakah kriteria seperti AHY dibutuhkan oleh Anies Baswedan? Apakah kriteria seperti AHY dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo? Dijawab sesaat lagi, kami harus jeda hanya di Catatan Demokrat Indonesia.